comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya teman-teman sudah klik video Umi yang kali ini Umi mau share untuk budgeting Agustus. Ini budgeting Umi bulan Juli untuk pos kebutuhan dan memang Umi pakai untuk acuan di bulan Agustus. Tetapi karena di bulan Agustus ini Umi lagi mencari celah untuk melakukan penghematan, Umi akan mengubah budgeting Umi yang tadinya bulanan menjadi mingguan. Karena sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli ini Umi dan Abi sudah tidak LDR lagi, jadi memang ada beberapa penyesuaian di budgeting. Sebenarnya Umi sudah cukup nyaman dengan budgeting bulanan, tetapi menyesuaikan dengan keadaan saat ini Umi akan mencoba dengan budgeting mingguan. Kalau teman-teman udah lihat video Umi yang 3 cara supaya tidak boros terhadap uang, tahapan-tahapan yang Umi sampaikan di video itu akan Umi praktekkan lagi, karena memang berbeda ya ketika kita budgeting dengan kondisi LDR dan tidak LDR. Nah, buat teman-teman yang belum nyimak video Umi yang tadi Umi sebutin, boleh ya cek videonya. Kira-kira tahapannya apa aja ya? Oke, langsung aja ke budgeting Agustusnya ya. Kali ini Umi akan share item-itemnya lebih detail, walaupun tetap ada item yang Umi skip ya. Dan untuk nominal juga tetap Umi skip, kecuali untuk pos kebutuhan. Karena memang fokus utama Umi di kebutuhan. Jadi pos kebutuhan itu adalah pos yang paling bisa diutak-atik. Jadi kalau teman-teman sama seperti Umi sedang berusaha untuk melakukan penghematan, boleh banget ya dicek-cek lagi pos kebutuhannya atau pos livingnya. Kira-kira item apa yang pengeluarannya bisa lebih ditekan lagi. Oke, kita mulai dengan menuliskan anggarannya ya. Kenapa Umi tidak tulis penghasilan? Karena memang penghasilan Abi tidak tetap. Jadi Umi lebih senang menyebutnya dengan anggaran. Yang pertama pos kewajiban dulu ya. Untuk pos kewajiban di sini Umi punya 4 item, yaitu untuk infak sekolah atau SPP, dan ini untuk anak 3 ya, dan uang saku, lalu ada kebutuhan pondok, dan ada ekstra dana. Jadi ekstra dana ini untuk digunakan seputar kebutuhan anak-anak ya untuk sekolahnya. Misalkan membutuhkan buku atau mungkin kaos kaki dan lain-lain. Besaran infak sekolah anak-anak Umi juga sebenarnya sudah di-spill ya di video bongkar celengan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu boleh ya dicek di video itu. Dan untuk ekstra dana juga mungkin Umi isi sekitar 50-100 ribu per bulannya Umi sisihkan ya. Lanjut untuk pos tabungan atau sinking fund, maksudnya ada tabungan dan ada sinking fund, karena sinking fund juga cara lain menabung ya. Di sini Umi punya 5 item tabungan yang prioritas, yaitu ada dana darurat, dana pendidikan, ada sinking fund mobil, sinking fund motor, dan sinking fund rumah. Untuk dana darurat ini dan kesemuanya tabungan ini bersifat jangka pendek ya. Jadi memang Umi nabung untuk yang kurang lebih 1 tahun ke depan. Untuk sinking fund mobil, motor, dan rumah, ini alokasi dananya untuk pajak dan mungkin ada kebutuhan servis dan lain-lain. Nominalnya Umi skip karena tergantung dana yang Umi pegang pada saat membuat budgeting. Jadi setiap bulan belum tentu sama dan belum tentu juga tidak terpakai dalam 1 tahun ke depan. Yang pasti 5 tabungan ini jadi prioritas Umi ya, dan 5 tabungan ini sudah jelas peruntukannya. Jadi ini bukan duit nganggur ya. Pos selanjutnya yang Umi siapkan adalah infak atau sedekah, dan orang tua berada di urutan nomor 1. Jadi diusahakan banget kalau teman-teman bikin budgeting, orang tua harus masuk dalam list ya. Tidak penting berapa besar nominalnya, karena tidak sedikit juga orang tua yang menolak pemberian anaknya atau menerimanya untuk disedekahkan kembali.
Lanjut ke pos berikutnya, dan ini pos yang terakhir, yaitu pos kebutuhan atau living. Pos kebutuhan ini untuk beberapa bulan terakhir Umi anggarkan di angka 4.500.000. Dan di pos ini yang Umi rubah ya budgetingnya dari bulanan ke mingguan. Jadi sebelum Umi mengubah anggaran bulanan ini menjadi mingguan, Umi mengeluarkan dulu item-item yang dibayarkannya tidak bisa secara dicicil. Contohnya seperti tagihan listrik, iuran warga, pulsa, tagihan halo, karena kesemuanya ini dilakukan di awal bulan. Dan untuk pegangan Abi juga Umi serahkan di awal bulan untuk memudahkan Abi membeli sesuai keinginannya. Jadi dari anggaran 4.500.000 dikurangi dengan 5 item tadi yang totalnya 1.140.000. Sisa uang anggaran adalah 3.360.000. Dan dana inilah yang Umi bagi ke dana mingguan untuk memenuhi kebutuhan Umi selama 1 bulan. Untuk nominalnya tidak langsung dibagi 5 ya. Jadi minggu pertama, kedua, dan ketiga mempunyai persentase yang berbeda. Tetapi untuk minggu ketiga, keempat, kelima persentasenya Umi samakan. Untuk minggu pertama Umi alokasikan 30%, dan untuk minggu kedua 20%, minggu ketiga, keempat, kelima sebesar 15%. Dan di sini Umi juga menyiapkan dana tak terduga sebesar 5%. Jadi di minggu pertama Umi punya dana sebesar 1.008.000 yang Umi bulatkan menjadi 1 juta. Untuk minggu kedua ada 672.000 yang Umi bulatkan menjadi 650.000, dan minggu ketiga, keempat, kelima 504.000 yang Umi bulatkan menjadi 500.000, dan untuk dana tak terduga sebesar 168.000 ditambah 42.000. Jadi dari sisa yang minggu pertama sampai minggu kelima ya. Jadi total dana tak terduga 210.000. Setelah Umi mendapatkan nominal dari persentase setiap minggunya, Umi langsung memisahkan dananya per minggu ya. Dan di sini Umi sudah menyiapkan 6 amplop untuk digunakan menyimpan uangnya. Sudah Umi tuliskan ya, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, dan dana tak terduga. Dan amplop ini Umi buat sendiri ya. Supaya budgeting jadi menyenangkan, teman-teman boleh loh cari ide-ide kreatif yang membuat teman-teman jadi lebih semangat lagi untuk melakukan budgeting. Jadi tidak wajib ya untuk membeli peralatan supaya bisa budgeting. Teman-teman bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah. Tapi kalau ada dana untuk membeli ya tidak masalah juga. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan kesenangan teman-teman ya. Kenapa Umi memutuskan untuk di Agustus ini memakai cara ini, supaya Umi lebih fokus di dana per minggunya. Jadi berusaha memaksimalkan amplop tanpa mengandalkan amplop-amplop yang lainnya. Nah ini Umi sudah memasukkan semua dananya di amplopnya masing-masing. Semoga budgeting Agustus Umi berjalan sesuai dengan apa yang Umi rencanakan ya, amin. Dan buat teman-teman yang juga lagi memulai budgeting atau sedang mencari budgeting ternyaman buat teman-teman, Umi doain semoga budgetingnya berjalan sesuai dengan rencana dan tercapai setiap goalnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin video Umi dari awal sampai akhir dan nonton video Umi yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih untuk supportnya ya. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan urusan teman-teman ya. Sampai di sini dulu video dari Umi. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Sampai ketemu lagi di video Umi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Click like, comment, share, and subscribe. Thank you.